Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arkan Alwari dari kelompok Bakti Unan 94 Muntun. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan challenge Bakti Unan, narasi logika dan hati atau NAGI. Saya mendapatkan tema kasus penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan-kejahatan seksual. Platform digital dapat diartikan sebagai wadah atau sarana yang menjembatani para penggunanya untuk saling berinteraksi tanpa harus melakukan kontak fisik secara langsung, dan tentunya menggunakan sistem-sistem digital yang ada. Seiring berkembangnya laju digitalisasi, banyak perusahaan meluncurkan platform-platform digital mereka sendiri, seperti yang sering kita pakai sekarang, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan di seluruh penjuru dunia. Hal ini tentunya mempengaruhi bagaimana kehidupan manusia sekarang ini, dan tidak bisa dipungkiri memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Namun ternyata, penggunaan platform digital ini karena semakin luasnya membuat pengaruh-pengaruh negatif itu semakin mudah untuk mempengaruhi para penggunanya. Salah satu pengaruh buruk yang cukup menyita perhatian kita saat sekarang ini yaitu banyaknya kejahatan-kejahatan seksual yang dilakukan di platform digital atau yang bisa kita sebut dengan kejahatan seksual berbasis elektronik. Kejahatan seksual sendiri yaitu sebuah tindakan mencakup merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang fisik atau reproduksi seseorang sehingga membuat korbannya merasa tersiksa dan menderita yang cukup mendalam. Saat ini kejahatan seksual sendiri tidak terjadi dengan kontak fisik langsung antara pelaku dan korbannya, tetapi juga dapat melalui platform digital yang lebih membuat korbannya itu merasa tersiksa secara mental daripada tersiksa secara fisik. Baiklah, poin-poin penting yang akan saya sampaikan pertama yaitu apa saja bentuk-bentuk dari kejahatan seksual dengan penyalahgunaan dari platform digital. Kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital ini banyak jenis dan bentuknya, dan tak jarang juga pelaku tidak menyadari tindakan dia itu termasuk sebagai kejahatan seksual. Apa saja bentuknya? Pertama yaitu perundungan seksual atau sexual harassment, adalah perlakuan yang mencakup ucapan, isyarat, simbol, tulisan, atau tindakan lainnya yang berkonotasikan seksual secara sepihak tanpa mempertimbangkan kehendak korbannya. Merujuk pada suatu kasus ini saya ambil dari media TikTok kompas.com. Turis wanita asal Brazil diruda paksa oleh salah satu driver ojek online di Bali. Pelaku berusia 20 tahun ini mendapatkan pesanan dari seorang turis wanita Brazil pada tanggal 8 Agustus 2023. Ia mengakui bahwa ia tergoda dengan cara berpakaian korban sehingga melakukan aksinya tersebut dan kembali mengantar korbannya ke tempat yang ia minta. Lalu korban melaporkan kasus ini kepada kepolisian sehingga pelaku diberi hukuman penjara maksimal 12 tahun. Selain kasus ini yang memang sudah miris kita rasakan, ternyata kolom komentarnya tidak kalah miris. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu termasuk ke dalam sexual harassment karena beberapa pengguna media sosial itu memberikan komentar-komentar negatif yang tentunya melecehkan hak asasi si korbannya sebagai manusia. Berikut poin bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual kedua yaitu penggunaan AI atau Artificial Intelligence untuk menyunting foto-foto seseorang menjadi foto yang tidak senonoh. AI sendiri yaitu kecerdasan buatan yang dibuat untuk meniru kecerdasan seperti manusia dalam berpikir. Dengan berkembangnya AI ini tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia, tetapi banyak juga diselewengkan beberapa pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatannya. Seperti salah satu penyelewengannya itu penyuntingan foto seseorang yang awalnya normal dan tertutup seperti dia memakai baju atau jilbab. Terus itu bisa dibuat menjadi foto yang tidak senonoh, di mana pelaku membuat foto orang tadi tidak berbusana.
Terus bentuk penyalahgunaan ketiga yaitu penyebaran konten-konten seksual tanpa seizin korbannya, di mana korban akan diintimidasi dan diancam akan disebarkan konten eksplisit dirinya di media sosial apabila tidak mau menuruti keinginan pelaku. Untuk kasusnya yaitu ada kasus balas dendam pornografi di Banten. Berawal dari cuitan seorang pengguna Twitter, yaitu seorang kakak yang menceritakan bagaimana adiknya menjadi korban ancaman penyebaran video ruda paksa adiknya selama 3 tahun. Sang adik tentunya mengalami trauma sehingga mengalami gangguan kecemasan dan stres. Setelah diketahui keluarga, mereka yakin untuk melaporkan kasus ini karena memiliki bukti yang kuat, yaitu pesan-pesan elektronik dan ancaman pelaku akan menyebarkan video ruda paksa tersebut, dan ditambah pelaku memaksa korbannya untuk menjadi pacarnya. Pada akhirnya pelaku dengan inisial AHM ini mendapatkan vonis hukuman penjara 6 bulan serta pencabutan akses internet seumur hidup. Terus poin penting yang kedua saya ingin jelaskan yaitu apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam menyalahgunakan platform digital untuk melakukan kejahatan-kejahatan seksual. Kejahatan seksual berbasis elektronik ini terjadi tentu ada faktor yang mendorong pelakunya untuk berbuat demikian. Faktor pertama yaitu hilangnya moral serta fungsi sosial sebagai manusia. Orang seperti ini akan sulit untuk mengontrol hawa nafsunya sehingga cenderung untuk melakukan kekerasan tersebut tanpa mempedulikan korbannya. Terus faktor kedua yaitu tidak lagi memiliki rasa empati. Empati sendiri yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang yang tidak berempati ini hanya akan memikirkan keuntungan bagi dia sendiri tanpa mengetahui ada orang lain atau pihak lain yang merasa sangat dirugikan atas tindakan yang ia lakukan. Faktor ketiga yaitu dengan kemajuan teknologi ini, pelaku bisa menikmati kebebasan tanpa adanya batasan. Pelaku dapat mengakses platform digital ini secara anonim dan membuat dia merasa lebih nyaman untuk melakukan kejahatannya karena orang tidak tahu siapa identitas aslinya. Faktor keempat yaitu memiliki kuasa atau otoritas atas korbannya. Mengetahui korban berada di bawah kendali atau kuasa si pelaku membuat pelaku ini cenderung mudah untuk melecehkan dan membuat korban mau melakukan apa saja yang ia kehendaki. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara kita agar terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital. Kejahatan seksual berbasis elektronik ini dapat terjadi kepada siapa saja, tidak mempedulikan apa gendernya, berapa usianya, dan apa statusnya. Semua orang bisa menjadi korban dan semua orang bisa juga menjadi pelaku dari kejahatan seksual berbasis elektronik ini. Lalu bagaimana cara kita untuk terhindar dari kejahatan ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kewaspadaan kita dalam bersosial media. Jangan sesekali menyebarkan informasi pribadi diri kita dengan orang yang belum kita kenal dan yakin secara pasti. Dan kita juga bisa melakukan peningkatan keamanan aplikasi sehingga kita bisa terhindar dari malware-malware yang dapat mengancam kehidupan online kita. Cara kedua yang bisa kita lakukan yaitu memperjelas batasan serta persetujuan. Jangan merasa terbebani untuk melakukan sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, apalagi ini konteksnya yang berhubungan dengan seksual. Terus cara ketiga yaitu melaporkan kepada penegak hukum terkait apabila menemukan suatu kegiatan yang terindikasi merupakan kekerasan seksual, mau itu terjadi pada kita maupun orang lain, sehingga bisa diproses secara hukum dengan hukum yang ada. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kasus penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam informasi atau penyampaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.